Pernah satu kejadian, saya habis explore, itu istri telepon di rumah. Ya Dede belum tidur, nggak mau tidur di kamar. Kenapa? Saya tanya anaknya, anak kan jujur ya. Dia tuh masih suci, dia bisa lihat siapapun. Termasuk makhluk-makhluk yang halus. Ada pocong katanya di kamar. Seangker apapun tempat Ya. itu, kalau kita tidak tahu, biasanya Betul. kalau belum mengalami kejadian atau motor mati atau gimana, tidak akan dianggap angker. Dan orang mengatakan angker karena seseorang itu pernah mengalami sesuatu yang aneh di tempat itu. Iya, Mungkin benar. gitu ya kan? Iya benar Dan benar. kita tersugesti gitu ya. Tersugesti awalnya, oh subhanallah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Mantap. Kembali ke podcast Kejaksaan Negeri Kota Banjar, ngobrol bareng jaksa, dan sehubungan dengan banyaknya komentar bahwa kemarin kita sudah melakukan podcast dan ternyata mendapat sambutan positif, bahwa salah satunya kenapa katanya nggak dibilangin masalah teknisnya seperti apa bagaimananya katanya gitu. Jadi juga tentunya ini perlu kembali digali lagi agar nanti penonton podcast kita ini oh iya akhirnya menimbulkan satu motivasi buat mereka untuk melakukan kegiatan yang sama, sehingga media sosial menjadi satu sendi ekonomi buat peningkatan ekonomi yang ada, khususnya milenial yang ada di Kota Banjar. Dan pada podcast saat ini kami ditemani oleh Neng Tiksi. Beliau ini selaku duta media sosial di Kejaksaan Negeri Kota Banjar. Jadi jangan salah, ini kecil-kecil cantik gini, ini dutanya ya. Mangga Neng Tiksi lah diteraskan lah. Sekarang kita udah kedatangan 2 narasumber ya Pak Wawan ya. Iya. Boleh perkenalan dulu kali ya Pak Wawan ya. Iya, Dengan Mas siapa dan Mas siapa ini? Saya Kang Ian. Oh, Kang Iya, Ian. udah kebetulan kemarin ya, ini udah Oh, podcast. siap. Iya. Saya Randy, Kang Randy. Oh, Kang Randy. Oke, mungkin latar belakangnya dulu kali ini akang-akang berdua nih. Dari mana, tinggal di mana? Boleh diperkenalkan dulu? Saya daerah Binangun, ya masuknya Kecamatan Pataruman. Sama juga saya Kecamatan Pataruman dan awalnya di Binangun ya. Saya di Oh, Binangun. janjian tetanggaan nih. Iya, memang Tetanggaan, bener. satu desa. Oh, Satu bener-bener desa. satu desa. Satu Oh, desa. berarti udah mas broan banget nih berdua-dua. Besti. Oh, besti. Iya, zaman Luar sekarang tuh biasa. besti, ya. Siap, Ya. besti. Oke. Kemudian untuk history ini YouTuber ya, berdua ya. Bukan YouTuber sih sebenarnya. nih? Kita tuh streamer. Oh, streamer. Jadi kalau YouTuber itu yang gede, udah gede. Di atas 1 juta. Oke. Kita cuma streamer. Ya, menghibur teman-teman atau saudara-saudara kita yang lagi penat dalam aktivitas siangnya bekerja. Siap. Nah, menemani tidur mereka. Oke. Historinya nih, awal mulanya bisa jadi streamer itu gimana? Kalau saya pribadi ya, saya YouTube tuh awal YouTube tuh channel yang saya pegang sekarang 2014 saya bikin channel YouTube, dan kebetulan saya mengenal Kang Ian Cunay. Ini Ian Cunay ya. Oh, Saya manggilnya oke. Ian Cunay. Oh, Ian Cunay. Apa tuh artinya? Kita tahunya Yan Kreator. Ian Kreator ya, yang tahunya umumnya ya, Oh, ini publiknya. Pak Wawan ya. panggilan sayang Panggilan kayaknya Ian sayangnya, Cunay ya. panggilan bestinya Ian Oke, Cunay. Nah, siap. nggak tahu nih, saya juga histori Cunay itu dari mana, gitu kan ya? Nggak tahu saya juga. Cuman saya kenal Kang Ian itu, dan Kang Ian sendiri yang ngajak saya untuk terjun ke konten misteri yang saya jalani sekarang. Itu dari tahun 2017 sampai alhamdulillah sampai sekarang. Gitu. Oke, berarti ini kontennya seputar misteri. Misteri. Oke, ini apa aja yang diangkat? Sejarah sih. Sejarah, lebih ke sejarah, terus tempat-tempat yang dianggap oleh warga sekitar. Wah, di sini tuh kayaknya
ada sesuatu Serem gitu. pernah melihat Iya, sesuatu warga sekitar, Berarti terjun langsung. terjun langsung kita Kayak real live penelusuran streaming. gitu ya? Iya, benar. Oke. Real banget live streaming, bahkan setiap kita live streaming kita menyamakan jam yang kita ada di lokasi. Misalkan jam 12, ya kita sebut jam 12 gitu. Kan banyak banget tuh yang sekarang yang kayak misalkan real live streaming di lokasi padahal beliau mah di rumah Iya, gitu. betul. Live streamingnya cuma lewat komputer kayak Betul. gitu, lewat OBS. Cuman kebanyakan masyarakat awam pengguna YouTube itu nggak tahu yang namanya real live streaming dan real OBS. Itu dia. OBS itu apa? OBS itu aplikasi pihak ketiga untuk menayangkan secara live streaming juga sama Oh, Pak. iya, Ya iya. cuman kekurangannya itu mereka tuh yang live streaming OBS nggak bisa membacakan komentar. Oke. Bisa juga membacakan komentar dalam arti mereka tuh dubbing. Oh. Cuman harus kedap suara mungkin ya, di ruangan itu kedap suara. Jadi suara dari luar, suara apapun nggak masuk kayak gitu. Itu waktu pelaksanaan membuat konten misteri gitu kan berarti serem gitu. Serem. Ada rasa takut nggak? Atau Kalau- sama orang tua dibantu apa gimana? Kalau takut dan kaget itu sekelas paranormal pun pasti takut kaget ada Pak, Manusia. karena Iya, itu iya. naluri manusia, nggak bisa dibuang apapun itu pasti ada itu. Cuman ya gimana lagi, kita udah, kalau istilah bahasa Sunda Faktor butuh. faktor butuh itu yang pertama butuh, yang kedua itu Jadi bakat gitu ya. karena mungkin kita udah, kalau istilah bahasa Sunda terlanjur basah. Kecebur ya. Terlanjur basah, ya udah kita jalani aja. Sekarang orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan, kenapa bisa senekat itu karena apa? Di Iya. kantor polisi ditanya faktor butuh. Oh, iya. Kebutuhan. Iya kan, ini Betul. perkara takut. Iya, alhamdulillah sampai saat ini belum pernah ada yang mati dimakan jurig gitu. Jurig. Jadi mengembangkan bakat gitu. Bakat Nah, bakat butuh gitu. Gitu. Itu Tapi itu beda bedanya beberapa streamer-streamer yang lain dengan kita mungkin karena kita itu selalu menyuguhkan kayak tegangnya ada, hiburannya Hiburannya ada, ada, komedi ada, komedi. kekonyolannya ada. kita tuh yang semua lakukan. campur sari sebenarnya Pak ya. Dalam konten misteri itu bukan hanya menonjolkan misterinya, bukan. Kita cuma kegokilan kita lah, natural kita kayak gimana. Improvisasi kita ketika live streaming, ya takut ada takut, kaget ada kaget. Tapi tetap untuk kita bukan hanya menyuguhkan sajian yang benar-benar serem, tapi kita mencari kenyamanan dari penonton. Gitu. Dalam suatu pekerjaan juga Betul, seperti itu kan ya betul, Pak ya? betul, Ya, betul. bukan hanya gaji yang gede, tapi percuma kalau gaji gede kita nggak nyaman di pekerjaan kan? Betul. Bener kan? Nah, untuk sekarang udah berapa subscriber? Oh shit, subscriber. Boleh dong Oh nanya, iya, ya kan? subscriber untuk subscriber, alhamdulillah nyampe 50, 50 apa nih? 50.000. Wih, luar biasa. 50 subscriber juga itu kan dari dulu. Oke. Itu kan banyak akun-akun yang udah mati, itu masih tetap subscribe kayak gitu. Paling Yang aktif yang cuma- mati apa dijual? yang mati mungkin. Yang mati. Mungkin. Nggak tahu juga yang dijual juga. Tapi nggak beli kan? Alhamdulillah enggak. Oh, Natural, siap. natural, Iya. natural. Itu berarti setiap minggu update konten baru. Setiap hari malah. Oh, setiap Setiap hari. malam Wah, luar kita mau biasa, hujan, mau produktif panas ya. kita gas. Gitu Oh, aja. Setiap malam. kerja setiap malam. Setiap malam balik itu kadang kita kan tim ada 5 orang kurang lebih ya kan. 5 orang itu kita nyampe jam 3 pagi, jam 3 pagi. kayak Setiap gitu. hari Setiap malam. ya. Siang jadi malam, malam jadi siang. Ya, kita tuh kayak bener kan? Namaku channel Randy Batman. Batman itu malam kalong. Iya, iya. Kalong Oh, saya Randy kerjanya kalong. malam. Iya, iya, iya. Nggak melokal ya, nggak Randy kelelawar. Keren namanya Randy Batman. Tapi setiap konten kita selalu mengedukasikan, Iya. entah itu dari sisi agama, entah itu dari sisi-sisi lain. Meskipun kita bukan porsinya ya untuk menyampaikan Iya, itu. betul. Saya selalu bilang kepada penonton saya, kenapa saya selalu menyematkan keagamaan ketika saya membuat konten. Karena gini, anak muda sekarang lebih banyak nongkrong di jalanan daripada nongkrong di pengajian kan. Iya. Iya. Nah, betul. sebagian orang yang suka nongkrong dan nonton kami, tidak ada salahnya ketika kita mendengar sesuatu hal yang baik dari guru ngaji dan kita sampaikan ulang kepada
masyarakat yang menonton kita itu mungkin bisa jadi akan menjadi membuat kehidupan mereka makin ya berubah lah gitu kan ketika mendengar itu. Meskipun yang mau mengikuti edukasi kita 1%, tapi nggak masalah. Yang penting kita menyampaikan sesuatu yang baik gitu kan. Luar biasa ya. Ada nggak tempat-tempat yang didatangi pada waktu syuting gitu lah, yang paling Serem. menakutkan, yang paling Di mana serem, di Banjar ataupun di luar Banjar? di Banjar dan di luar Banjar misalnya. Kan Di Banjar Banjar, aja, kita fokus Banjar aja dulu. Nah, kita fokus Banjar ya. Kalau di Banjar tempat yang paling menurutku yang paling Iya. terowongan Philip 1914. Mana tuh? Masih belum tahu. Orang Banjar masih belum tahu terowongan Philip. Di Binangun. Binangun? Di Binangun. Oh. Di Binangun. Ada terowongan kereta, itu terowongan terpanjang kedua se Asia Tenggara. Oh, Kedua, ke satu terowongan Philip. Terowongan Wilhelmina, maaf. Wilhelmina di Pangandaran. oh iya, Wilhelmina pernah lewat. Wilhelmina, yang kedua Philip. Itu paling Philip. wow. Gimana tuh? Gimana ceritain tuh? Ada banyak, terutama di suara ya, Pak. Ketika kita ke dalam, suara jeritan, terus suara orang minta tolong tuh ada. Kata orang tua dulu, ketika bangunan Belanda pengen kokoh itu, pakai tulang belulang ataupun pakai mayat manusia dicampur. Itu mitos dulu ya. Konon Katanya konon. orang tua dulu kayak gitu. Tapi memang atmosfernya beda ketika masuk ke terowongan Philip di Kota Banjar itu. Wow. Banyak banget vlogger-vlogger yang udah kesana merasakan yang sama. Kayak gitu. Dan yang jadi penasaran tuh ada yang lebih seremnya itu ada bunker tempat penyimpanan senjata. Cuman sekarang udah terkubur, tinggal sedikit lah lobangnya itu, lobang bunkernya. Cuman takutnya itulah ular lah kalau kita masuk ke dalam. Tapi itu luas katanya, di dalam tuh luas. Maaf ya, Randy yang kan masih ya, bisa dikatakan milenial lah gitu ya, masih bisa dikatakan milenial atau masih muda lah gitu. Biasanya kan hal-hal yang seperti itu perlu dibarengi dengan satu mungkin kekuatan batin. Apakah didampingi dengan silakan yang orang tua atau gimana? Kalau aku pribadi adalah Oh, ada. ada. Maksudnya ada tuh dalam arti Untuk menghilang rasa takut lah gitu. bukan Pak, tapi saya yang kalau kasarnya gini ya. Kalau saya mati di tempat pun ketika explore saya nggak apa-apa, asal jangan yang ke rumah. Asal jangan keluarga yang kena. Ya kan? Itu saya. Iya, Itu saya. iya. Yang lebih serem lagi yang sampai ke bawah-bawah yang di belakang kita. Maksudnya keluarga. Oh iya. Itu. Pernah satu kejadian, saya habis explore, itu istri telepon di rumah. Ya Dede belum tidur, nggak mau tidur di kamar. Kenapa? Saya tanya anaknya, anak kan jujur ya. Dia tuh masih suci, dia bisa lihat siapapun. Termasuk makhluk-makhluk yang halus. Ada pocong katanya di kamar. Oh, Nah, saya langsung hubungi orang yang menurut saya orang yang ngurus saya kayak gitu. Soalnya iya itulah takutnya seperti itu. Ada yang ngintil, ada yang ngikut ke rumah kayak gitu. Itu yang saya takutkan. Gitu. Kalau udah urusan keluarga dan orang tua, wah, udah saya nggak bisa berkata-kata kalau kayak gitu. Ya. tapi ini basicnya Mas Randy sama Mas Ian ini memang bisa melihat yang seperti itu atau hanya peka aja? Kan orang beda-beda ya. Kayak misalnya kayak aku nih, aku cuma kayak bisa peka doang gitu, nggak bisa Ngerasain sampai doang. nggak bisa sampai ngeliat gitu. Nah, Mas Randy sama Mas Ian nih gimana? Iya itu sih lebih ke kan ada peribahasa bisa karena terbiasa ya. Betul. Nah, karena memang rutinitas kita lebih ke sering seperti itu, ya lama-lama sama peka juga dengan sesuatu yang istilahnya tadinya nggak bisa, tapi lama-lama kita karena terbiasa itu. Iya, Jadi bisa melihat, bisa membaca situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Dan ngomong-ngomong tentang kayak pertanyaan tadi, kayak tempat yang paling angker, sebetulnya kalau berbicara yang angker itu, kita itu diawali dari sugesti dulu sih sebetulnya. Iya, Ya. betul. Pernah nggak kita ketika mau melewati suatu tempat, tapi karena kita tidak pernah mendengar
suara maksudnya cerita yang mistis tentang tempat itu, Itu artinya kita terjadi biasa kan? aja Iya, gitu kan. benar, Nah, benar. dan karena kita sudah disuges, apalagi berhubungan dengan yang namanya terowongan Philip ya, yang tadi sudah dijelaskan. Jadi terowongan Philip itu karena dibangun pada saat penjajahan Belanda saat itu, artinya ya meskipun, tapi kenapa banyak orang yang bilang ini terowongan Belanda, padahal kita ini sedang dijajah dan yang kerjanya otomatis orang-orang kita ya kan. Ya. Nah, dan memang banyak orang yang bilang ketika saat pembangunan terowongan tersebut ya orang-orang kita yang disiksa, yang sampai meninggal, ada yang bilang yang disatuin dengan terowongan dan sebagainya. Tapi walau alam ya, kita juga kan milenial nih, baru lahir kemarin-kemarin, jadi nggak tahu benar apa enggaknya. Tapi omongan dari orang tua ke orang tua sampai ke kita. Jadi kalau menurut saya misteri dan atau tempat angker itu diawali dari sugesti dulu sih. Seangker apapun tempat Yeah. itu, kalau kita tidak tahu, biasanya Betul. kalau belum mengalami kejadian atau motor mati atau gimana, tidak akan dianggap angker. Dan orang mengatakan angker karena seseorang itu pernah mengalami sesuatu yang aneh di tempat itu. Iya, Mungkin benar. gitu ya kan? Iya, benar Dan benar. kita tersugesti gitu ya. Tersugesti awalnya, oh subhanallah, Allahu akbar. Jadi ini ya, jadi agak iya, Terus agak kalau, creepy. apa namanya, dari tolong diceritain karena ada beberapa orang yang telepon ke bawahan ya. Pak, prosesnya Pak sampai debat gini. Ya kita ingin tahu proses dari A sampai Z-nya gitu. Untuk produksi teknisnya lah gitu. Terus pelaksanaan Mungkin apa dari pembuatan konsep dulu konten atau gitu. gimana sampai di secara matang bisa ditayangkan gitu. Enggak, kita kan enggak melalui proses editing apapun kan, kita live streaming. Jadi Oke. kita ada mendengar kabar dari warga atau selengean kita dengar, langsung kita terjun ke lokasi adanya. Iya. Oke. Kayak gitu. Jadi enggak melalui kita konsep apa enggak, karena kita kan live streaming, real live streaming langsung dari aplikasi YouTube-nya, kita live streaming langsung kayak gitu. Pak Wawan nih ngasih rekomendasi, nih Nah, di sini ada misalkan tempat. itu. Jadi kita tidak ada konsep apa-apa. Ya Kita udah, langsung Pak. berangkat langsung nanti ke malam gitu. lokasi, cuman tinggal ngedenger apa yang dijadikan sisi mistis di tempat itu, langsung kita udah seperti itu. Request. Kira-kira bisa nggak nih dilihat di sini gitu? Enggak, Ada nggak? kebetulan gitu? pengalaman yang pahit banget Kang Ian ini bisa diceritakan Kang Ian ketika kita explore di lokasi yang aktif. Monggo. Yang aktif yang Sekolah. oh iya. Ini pengalaman Kang Ian. Pengalaman sih memang. Dulu itu saya ada satu saya itu diundang sama pihak sekolah, katanya di situ sering kerasukan massal. Itu di daerah Jawa Tengah, di daerah Banjarnegara. Jadi saya diundang ke sana, saya explore di sana pada jam 12 malam, tapi saya nggak menyangka viewer itu meledak sampai 3.400.000 viewer pada waktu itu. Dan seminggu kemudian 2 satpam dipecat dari sekolahan. Terus beberapa siswa dikeluarkan dari sekolah karena ini kan gedung yang aktif, kenapa dieksplor? Yang pertama kalau saya sih udah jelas alasannya diundang ya, gitu. Iya, betul. Jadi orang-orang sana ketika melihat sekolah tersebut naik di YouTube, jadi mereka sugesnya wali muridnya itu udahlah keluar aja cari sekolah lain gitu. Dampak, lebih ke dampak. Iya. Sampai kita mau masuk ke meja hijau segala dan kayak gitu kan, dan satpamnya sih yang kasihan karena satpam yang mengizinkan saya masuk dan ada satu guru juga yang mengizinkan juga, yang mengundang maksudnya. Iya. Dan akhirnya yang korban satpamnya dua-duanya dikeluarkan dari tempat itu dan saya harus menghapus tayangan videonya. Harus di take down ya. Iya, jadi memang Dihapus jadi dihapus. dihapus. Segala sesuatu itu ada resikonya juga. Iya. Jadi nggak mentang-mentang kita di YouTube enak seenaknya bikin konten dan seperti ini, enggak. Kita harus ada prosedurnya Iya. yang tidak diketahui oleh penonton. Jadi paling enak sih ketika model Pak Wawan atau siapa yang ngundang saya untuk mengunjungi tempat tersebut, direkomendasiin, dan saya juga
harus menganalisa nih kira-kira kedepannya dampaknya seperti apa Iya, buat betul, masyarakat betul. lingkungan. Apakah mereka akan fine semua, oke semua? Kalau enggak, ya udah kita mending nggak usah karena jangan sampai mengambil keuntungan di atas kerugian orang lain. Iya. Gitu kan? Keuntungannya buat kita, ya hiburannya buat para viewer kita, kerugiannya buat masyarakat yang ada di situ yang gitu, nantinya ya. dampaknya Betul. bisa entah itu nanti di salah satu masyarakat itu semenjak kedatangan kita bisa akan banyak fenomena mistis yang aneh-aneh dan sebagainya. Karena semakin kita menelisik sesuatu yang mistis atau yang gaib, bisa jadi nanti mereka akan semakin ini dengan kita. Terutama yang ada di lingkungan. Seperti itu. Jadi napsi-napsi dia meskipun mereka ada di sini, kita sebagai manusia juga biarkan mereka juga membiarkan kita. Kalau Pak Ian kemarin kan, di samping konten yang misteri gitu, ada konten-konten. Randy bagaimana? Sama juga. Apa ada konten-konten lain? Ada. Sealiran sih sebetulnya. Saya bikin konten apa, Kang Randy bikin konten itu, dia punya ide, saya ikutin ide dia, sama saling. Karena sampai saat ini yang ketika saya di Banjar sama Kang Randy itu sudah tercipta sekitar 25 sampai 30 channel yang di bawah naungan kita. Iya. Yang masih aktif dan yang udah tidak tidak aktif gitu. Oh. Nggak aktifnya kurang konsistensinya mereka. Iya. Jadi itu yang disebut gini. Saya pernah ngomong sama bestie saya ini ya. Saya Bestie. bilang, memang kalau misalkan kita ngonten, kita akan stuck ketika memikirkan jumlah pendapatan, tapi Iya. kita akan semangat ketika mengedepankan karya kita. Betul. Apa yang ingin kita buat di jam-jam sekian, Iya. besok harinya, atau kalau bisa minggu depannya lagi kita udah punya planning tertata rapi sehingga kita tidak memikirkan jumlah pendapatan. Kalau kita nge-YouTube memikirkan jumlah pendapatan, setiap hari cek saldo, waduh dapat segini, besok dapat segini, besok dapat segini. Kerjaannya setiap hari seperti itu, tapi yang kita lakukan hanya satu konten aja. Seperti itu. Tapi kalau semisalkan kita fokus dengan karya kita, udahlah uang mah nanti ngikutin, yang penting kerja dulu dah. Betul. Gitu Iya, kan. iya. Bos juga kan akan menaikkan gaji kita ketika kita sudah terlihat rajin, ada kontribusi buat perusahaan tersebut. Betul. Sama kalau semisalkan kita kerja di pabrik, setiap hari kita datang, insya Allah lama-lama kita akan naik jabatan kalau kita kerjanya benar. Tapi kalau jarang dan seminggu jadi 2 kali, mungkin kayak PT-PT juga akan mengeluarkan kita karena sudah di luar prosedur. Sama dengan YouTube juga seperti itu. Betul. Berbicara viewer, Ci. Pasti ini ada AdSense-nya kan, Mas? Nah, apakah AdSense-nya ini sudah bisa mencukupi lah untuk kebutuhan dari YouTube ini sendiri gitu? Kalau dibilang mencukupi, alhamdulillah, tapi sebenarnya itu kurang. Tapi disyukuri, insya Allah Oke, disyukuri. siap. Itu yang saya kemarin sebut ya. Iya. Sifat dan wataknya memang manusia setiap orang itu pasti akan merasakan kurang dan kurang. Ya, tidak pernah puas Nah, ya. kalau bilang cukup ya insya Allah, Insya ya. Allah. Iya. Uang itu kan kemarin saya bahas itu hanya sekedar alat ya kan. Kita punya uang 100.000 bisa nyampe 1 minggu kalau kita mau, tapi bisa habis 1 hari kalau kita juga mau. Ya kita yang mencukup-cukupi, tetap Pokoknya- bersyukur sih. Pokoknya gini nih, kemarin kan dibilangin ya, Pak Ian itu 15 channel, Ya. satu channel 5 apa nih, Pak? 5 juta. Nah, Luar sekarang biasa. tadi disebutin 25 channel nih berdua nih. Luar biasa. Bisa dihitung sendiri Atta lah. Halilintar kayaknya kalah nih. Mendekati Atta Halilintar. Jauh. Kalau Kang Ian, kalau mudah, Kang mudah. Ian kan 15 channel ya. Sebenarnya aku ada 30 sih. Yang tahunya 30, luar biasa ini. Wah, maksudnya iya. Maksudnya channelnya ada 30 tapi yang monetisasi yang udah iklan itu baru 5. Oh, siap. gitu, Tapi iya. lumayan lah segitu Ya, juga ya. nabung lah, invest lah kita. Oh iya. Ya, Betul, istilahnya betul. Investasi. Itu invest loh sekarang. Iya, Gini, sekarang. kalau dulu orang tua mewariskan apa? Sertifikat tanah, rekening bank, rumah. Kita berdua udah planning. Yang kayak gituan akan habis. Nah, ini password dan email saya. Aduh. Jadi penerus ya, penerus streamer. Luar biasa. Oh, iya. Inovasi ya, Pak. Inovasi terbaru nih. Iya. Investnya bukan di- begitu. Pokoknya di konten di karya kita. bukan di Siap. sertifikat, bukan. Iya, bukan emas, bukan tanah, Iya, udah enggak
Sertifikat bisa digadaikan ke bank nanti. Ini yang anti mainstream ya. Tapi jangan Channel salah. YouTube. Kelemahan konten kreator atau YouTuber ya, kita itu kalau mau ngutang-ngutang itu tuh orang yang paling sulit dipercaya oleh tim-tim penghutang itu. Iya, karena tidak ada kejelasan dari kita. Iya. Tidak ada kejelasan. Pegawai jelas, SK, terus slip gaji dan sebagainya, kartu dan identitasnya jelas. Ya kan, bukan hanya KTP tapi ada identitas lain. Kita enggak. Jadi syukurlah udah kalau nggak mau pada percaya sama kita. Ada uang beli, nggak ada diem gitu. Ada ATM ya, karena nggak kelihatan sama kita dari ATM gitu. Iya. Tapi kan prosedur setiap perusahaan beda-beda. ATM doang diliatin, kadang nggak percaya gitu. Luar biasa. Kalau aku mau tanya nih, kira-kira kalau misalnya dari kita-kita nih mau mulai gitu ya untuk bikin konten kayak gitu-gitu, tips dan triknya tuh apa? Tipsnya Yang gini. harus dipelajari itu terlebih dahulu apa nih buat konten di YouTube gitu. Kalau menurutku kayak gini, misalkan teteh atau bapak ya, Betul. hobinya apa nih? Bapak misalkan mancing. Mancing, Ya, gitu, mancing nih, ya. mancing nih. Teteh misalkan hijab nih. Iya, bikinlah konten yang sesuai hobi kita. Jadi ada istilah gini, jadikanlah hobimu sebagai penghasilanmu. Iya. Tutorial hijab, bikin video iseng-iseng. Tutorial hijab. Terus Bapak mancing. Bapak lihat di YouTube, mancing. Tulis aja mancing, searching. Itu cuma ada kumbul, kumbul. Pelampung doang di kamera, di zoom, viewernya 10 juta. Boleh dicoba tuh Pak Wawan. Wow. Kita Apa yang gitu? belusukan tiap Iya, malam, iya, ya, betul. kurang tidur, nggak nyampe viewer segitu. Itu cuma liatin pelampung gini-gini doang. Itu kalau yang nontonnya pemancing ya, pemancing yang hobi sama, itu greget pasti. Kenapa nggak diginiin kayak gitu kan? Biasanya gitu kan? Viewernya banyak tuh. Misalkan teteh tutorial hijab tuh ada konten kreator siapa ya namanya ya? Aku lupa lagi. Atau tuh di Instagram juga banyak, followernya juga gede. Coba pokoknya bikin konten sesuai dengan hobi kita. Insya Allah nyaman dan terus konsisten setiap hari. Pokoknya YouTube-nya gini, kita konsisten tiap 3 bulan ya. Saya taruh 3 bulan. 3 bulan YouTube kita konsisten setiap hari 1 video aja. Insya Allah dalam satu channel nggak mungkin nggak ada video yang naik. Pasti ada yang naik. Pasti itu. Yang penting jangan gado-gado. Nah, yang Apa penting tuh jangan gado-gado tuh gado-gado? dalam arti gini. Misalkan konten Bapak mancing nih, konten teteh hijab, jangan dicampur dengan konten yang lain, misalnya sama vlog kayak gitu. Kecuali Oke. vlog yang berhubungan, kita beli hijab, vlog beli Ya. hijab kayak gitu. Ya, boleh gitu. Asal jangan dicampur. Misalkan konten Bapak nih mancing, tapi jangan dicampur sama game, sama apa gitu. Jangan. Satu konten aja mancing. Kayak gitu. Jadi nggak boleh dicampur. Nggak boleh dicampur, Ya, nanti ya. rusak, CEO-nya rusak. CEO daripada YouTube-nya, algoritma YouTube channel kita tuh rusak. Jadi Cewek susah. lebih cepat padahal. Cewek lebih cepat, serius. Susah. Iya. Kata Aku udah pernah nyoba loh. Itu karena nggak konsisten. Kurang konsisten. Kurang Iya konsisten sih. aja. Iya juga sih. Lebih mainnya sekarang kayak Instagram, bikin reels Padahal gitu. sekarang ya, zaman sekarang apalagi dari tahun 2020 ya, sosial media semua bisa jadi menghasilkan uang. Iya. Contohnya, Semua platform itu. boleh nyebut merek nggak sih di sini? Boleh. Boleh. Oh, bebas Boleh. ya, bebas ya. TikTok, contoh TikTok. Iya. Terus kayak YouTube, udah pasti YouTube, Facebook, snack video, like, wah banyak banget semuanya, hampir semua aplikasi sekarang bisa menghasilkan uang. Yang penting ada kemauannya kita. Iya, Kayak yang gitu. susah itu cari inovasinya itu Kalau loh, kalau Mas. bahasa Sunda tepurun. Turun. Tepurun ya. Apa itu? Kalau ready juga kerjanya malam purun gitu ya. Iya. Itu memang proses mengawali itu jauh lebih sulit, ketimbang ketika sudah berjalan. Kalau sudah berjalan sih kita masih tetap punya semangat untuk bikin, tapi mengawali itu memang agak sulit. Tapi Iya, Ayan susah banget. ketika misalkan nge-YouTube ya, ada satu video aja yang naik, semangat pasti. Iya, Ya, semangat. kemarin kan yang bilang
istilahnya buat tunggu dulu baru ke channel-channel yang lain guys. Iya. Iya. Jadi perkuat pusat gitu Iya, ya. betul. Perbanyak cabang gitu. Iya, benar. Asal jangan perkuat ya satu istri tambah cabang gitu. Itu Beda cerita beda ya itu. Cerita itu beda cerita. Aduh, udah beda cerita. Kalau itu mah urusan dapur lah. Beda dong. Bisa diomongin di belakang lah Pak Wawan kalau itu mah teknisnya ya. Nah, kalau misalnya harapannya nih. Harapan dari Mas Ian, dari Mas Randy untuk konten YouTube-nya berdua ini apa? Apakah viewersnya mau lebih banyak lagi atau mau bikin inovasi baru, gebrakan baru gitu dari kontennya? Kalau saya mengikuti alurnya saya aja. Siap. Karena viewer itu tidak bisa dipaksakan. Iya, benar. Kadang kita membuat sesuatu yang ini pasti booming nih, ini pasti trending. Tapi malah di luar ekspektasi kita Iya. dan akhirnya nanti kecewa. Jadi udahlah kita ngikutin alurnya aja. Kalaupun memang yang penting kita masih berusaha, udahlah gitu aja. Iya. Kalau harapan sih ya iya pengen kayak pengen besar gitu ya kan. Tapi sebesar apapun kita, kalau tidak bermanfaat buat orang lain percuma juga. Percuma. Jadi harapan saya sih anak-anak muda nih di Kota Banjar, yuk jangan melihat dulu saya penonton, sekarang saya ditonton. Kenapa mereka masih jadi penonton? Kenapa nggak mau jadi ditonton seperti kita-kita ini? Gitu kan? Ya. Kalau saya pribadi ya sama seperti prinsip Ayan, cuman yang kita juga lagi merintis ya, kita kan nggak selamanya di YouTube ya. Kita nggak selamanya di YouTube, makanya dari itu kita mau mulailah bisnis yang kecil-kecilan. Insya Allah panjang, dan itu terutama udah dijalankan sama Ayan juga, udah alhamdulillah ya. Dan saya juga masih proses ya, ada bisnis kecil-kecilan lah lumayan. Karena ya itulah, kita nggak selamanya di YouTube dan kita tuh ada masanya juga ya. Iya. Ketika kencang-kencangnya itu misteri itu tahun 2019 ya ini ya. Ya 18 19 itu masih kencang-kencangnya. booming Lagi banget booming ya. banget konten misteri. Kalau zaman sekarang rusak. Sekarang rusak konten misteri. Makanya kita bergerak untuk nggak stuck di YouTube, makanya kita cari penghasilan lain ketika bisnis kita masing-masing kayak gitu. Ayan udah jalan, alhamdulillah, aku juga masih proses. Insya Allah ke depannya, dan buat muda-mudi di Banjar ya, khususnya di Banjar, aku suka lihat kayak teman-teman ataupun pemuda-pemuda pada nongkrong pinggir jalan, ngapain sih gitu. Kenapa nggak bikin hobi kalian, misalkan motor-motor nongkrong boleh, tapi jadikanlah ya seperti tadi aku Iya. bilang, hobi jadikanlah yang dibayar ya. yang dibayar, benar kayak gitu kan. Kita suka otomotif ya, tolonglah belajar. Makanya di kampung kita pun hampir semua ya Ayan ya, hampir semua udah dikasih tahu, tapi ya kembali lagi kepada mereka, diri kita masing-masing sih. Pribadi Ya. masing-masing. Iya, mau ada kemauan ya sok monggo, kita nggak koret ilmu lah, istilahnya bahasa Sunda itu koret ilmu, tapi kita sok pengen banget lihat mereka tuh maju kayak gitu. Jadi misalkan kalau zaman sekarang tuh jangan jadi beban orang tua. Iya, betul. Itu aja sih kalau dari aku. Nah, berbicara tadi kan selain YouTube punya bisnis kecil-kecilan nih. Ya. Boleh tahu nggak Mas bisnisnya apa? Oh itu untuk saat ini belum bisa di open the door. Oh, belum bisa di open the door. Karena Siap. nanti kalau misalkan memang kita udah mencoba, kalau saya sama Kang Randy, kalau ada suatu ide sebelum kita ngajak orang itu kita coba dulu deh. Coba dulu ya. Ya, sekiranya kita udah tahu kalau misalkan kalau berjualan nih untung ruginya seperti apa, terus gimana pemasaran dan sebagainya, baru kita kalau udah menguasai itu, yuk kita gebrakin, ajak yang lain gitu. Dan alhamdulillah sih, ya yang tadi bilang, kita nggak pelit ilmu, silahkan yang mau belajar, yang mau datang. Tapi rata-rata orang yang datang ke kita, itulah orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena banyak di luar sana yang pengen belajar tapi malu. Iya. Nah, malu bertanya, akhirnya Sesat sesat di di jalan. binangun gitu. Iya kan? Nah, itu dari malu itu tidak mendapatkan hasil apa-apa. Iya. Iya,
Iya kan? Nah, sekarang adanya podcast ini udah nggak subscribe, nggak like, nggak komen. Ya kan? Padahal udah dapat tayangan Pembelajaran, gratis, ya, pembelajaran tayangan. gratis, Iya. nggak mesti harus ke rumah kita gitu kan. Iya. Tapi mau ke rumah jauh lebih bagus, apalagi sambil bawa martabak. Disuguhin kopi nggak? Banyak. Disuguh kopi nggak nih? Mungkin Iya, kopi hitam. juga ya. Misalkan kita karena mungkin Mbak Desi juga ada kegiatan tentunya. Kang Ian, Kang Randy juga banyak ada kegiatan. Akhirnya kita ambil kesimpulan dari pembicaraan kita bahwa jadikanlah hobi menjadi satu penghasilan. Ya. Juga sosmed kita jangan hanya sekadar menjadi pengguna, Iya. tapi juga menghasilkan. Dap- Dan juga dulu kita menonton dan sekarang harus kita yang ditonton. Iya. Jadi jangan malu bertanya biar Nanti tidak sesat. sesat di jalan. Iya.